Shalom, salam dari kami para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Kita berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Suluh Kristiani hari ini mempersembahkan renungan dengan judul Memahami Dunia Lanjut Usia. Saudara, kita sudah melewati perjalanan panjang kehidupan kita, mulai dari kanak-kanak, tumbuh remaja, pemuda, dewasa, dan bahkan kita menjadi orang tua. Tapi ada satu tahapan yang belum kita jalani, yaitu menjadi lanjut usia atau adiusuo. Nah, itulah yang menjadi kemenangan para sesepuh kita, mereka para lanjut usia, yang mereka sudah mengalami apa yang belum kita alami. Maka wajar saja kalau mereka merasa bahwa mereka jauh lebih mengerti banyak hal dari kita karena pengalaman mereka yang juga lebih banyak. Dan wajar pula jika kita belum mengerti dunia mereka. Tapi, apakah berarti kita tidak bisa memahami dunia lanjut usia? Bisa. Kita justru harus belajar memahami dunia mereka, dunia lanjut usia. Lalu, mengapa kita harus memahami dunia lanjut usia? Ya, karena kita dalam perjalanan menuju menjadi lansia, kita akan menjadi seperti mereka. Selain itu, agar kita terus bisa belajar bagaimana membahagiakan mereka, para lanjut usia. Dan memang kitalah yang lebih muda yang harus lebih banyak belajar. Perlu disadari bahwa ada fakta kesenjangan antara generasi muda dan generasi lanjut usia. Orang muda secara fisik lebih kuat, sedangkan para lansia fisiknya semakin mengalami penurunan. Mereka mulai bergumul dengan berbagai penyakit degeneratif, belum lagi mengalami penurunan daya ingat, daya pikir, dan dalam hal yang lain pula. Lansia juga akan berbeda dengan para kaum muda dalam hal menghadapi lajunya peradaban dunia, lajunya perubahan kehidupan. Kalaupun ada yang mampu mengikuti, tentu tidak secepat kita yang muda. Karena itu juga bukan hal yang mudah bagi mereka para lansia untuk mengikuti, menghadapi berbagai pergumulan di zaman milenial ini. Generasi lanjut belum tentu bisa memahami dan menerima problematika yang sekarang ini maju pesat. Dan dalam hal komunikasi pun mungkin mereka juga mengalami penurunan, entah karena kemampuan komunikasinya ataupun karena menurunnya indera-indera dalam berkomunikasi, yang hal itu tentu saja bisa rentan memunculkan kesalahpahaman atau bahkan bisa terjadi konflik karena komunikasi yang terhambat. Kaum muda harus siap menjalani peran sebagai pendamping lansia. Kita sudah menjadi dewasa dan para orang tua kita sudah menjadi lansia. Itu satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kenyataan harus diterima. Selaku anak yang sudah dewasa, kita bertanggung jawab untuk membahagiakan para orang tua kita, dan kita harus mengupayakan
kebahagiaan mereka. Betapapun mereka memahami atau tidak apa yang kita lakukan, kebahagiaan orang tua akan terungkap dari bagaimana dia memandang anak cucunya. Dan sebaliknya, kebanggaan kita sebagai anak-anak adalah seberapa kebahagiaan orang tua kita. Hal ini seperti pesan yang tertulis dalam Amsal 17 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Saudara, bacaan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kebahagiaan orang tua terletak pada kesaksian hidup anak-anaknya, terletak pada keberhasilan, pada kebaikan anak cucu. Dan kehormatan bagi kita anak-anak akan dilihat dari bagaimana kebahagiaan dijalani, dialami oleh para orang tua kita. Jadi saudara, meskipun tidak mudah melewati hal ini, meskipun membutuhkan waktu panjang, latihan, bahkan mungkin kita harus menunda keinginan-keinginan dalam kehidupan kita, kita diingatkan untuk terus belajar membahagiakan orang tua, belajar mengenali dunia lanjut usia, belajar bersabar, belajar mendengar, belajar memaklumi, belajar memahami, dan belajar menerima keberadaan para lanjut usia. Namun, semuanya itu harus kita lakukan tetap dalam bingkai rasa takut akan Tuhan. Artinya, bukan berarti kita membiarkan kesenangan para orang tua kita sebebas-bebasnya tanpa batas, melainkan kita harus mendampingi mereka untuk mereka bisa mencapai kebahagiaan sejati, yaitu mengasihi Tuhan dan setia kepada iman kepada Tuhan di usia lanjut mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau limpahkan bagi keluarga kami. Kami mengucap syukur bila kami boleh terus belajar merefleksikan makna perjalanan kehidupan kami di setiap fase kehidupan. Tolonglah kami Tuhan, agar terus belajar memahami dan mengasihi, menjadi pendamping yang baik bagi orang tua kami, agar kami terus belajar menjunjung tinggi kehormatan orang tua kami, dan agar kami dimampukan untuk terus bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kebersamaan hidup di keluarga kami. Amin. Demikian Suluh Kristiani hari ini. Sampai jumpa pada Suluh Kristiani edisi selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.